Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita akan melanjutkan sirah kita yaitu di tengah Bani Sa'ad. Sebagaimana tradisi bangsa Arab yang sudah relatif maju, anak-anak dari kalangan bangsa Arab itu disusui oleh ibu susuannya, yaitu Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa anak-anak dari bangsa Arab ini disusui oleh ibu susuannya? Karena agar menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang menjalar di sebuah daerah yang sudah maju. Nah, selain itu juga untuk menumbuhkan otot, untuk menjadikan anak lebih kekar dan menumbuhkan otot-otot yang kuat, dan untuk melatih bahasa Arab yang fasih. Perlu diketahui bahwasanya Hamzah bin Abdul Muthalib juga pernah disusui di tengah Bani Sa'ad bin Bakr, yaitu pada suatu hari saat ibu susuan Rasulullah itu menyusui Hamzah ketika umur Hamzah masih dalam umur penyusuan. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah saudara Rasulullah SAW dari dua belah pihak. Yaitu yang pertama adalah dari Suwaibah, yaitu budak Abu Jahal, dan yang satu lagi adalah Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad bin Bakr. Halimah bisa merasakan barokah yang dibawa Rasulullah SAW pada saat itu, hingga timbul bercak kekaguman dalam hati beliau. Pada saat itu Halimah pergi bersama suaminya dan anaknya yang masih disusuinya, dan bersama dengan wanita-wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakr. Ibnu Ishaq menuturkan bahwasannya pada saat itu Halimah sedang mengalami musim paceklik, dan harta yang beliau bawa pun tidaklah banyak, hanya keledai betina berwarna putih dan unta tua yang tidak lagi bisa diperah air susunya. Akan tetapi Halimah tidak berputus asa. Halimah berharap adanya uluran tangan dan bantuan dari kalangan kaum Quraisy di Mekah. Sesampainya di Mekah, Halimah langsung mencari anak-anak susuannya. Akan tetapi setiap wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakr yang datang ke rumah Rasulullah, maka wanita itu menolak untuk menyusui Rasulullah. Sebab kenapa? Karena Rasulullah adalah anak yatim. Ketika Bani Sa'ad bin Bakr ini menyusui anak-anak dari kaum Quraisy itu, mereka mengharapkan imbalan dari orang-orang yang disusuinya. Maka tidak heran jika Rasulullah banyak yang menolak untuk menyusui Rasulullah, karena Rasulullah adalah anak yatim yang tidak bisa diharapkan uangnya dari kalangan dari ibunya dan kakeknya. Barokah dari Rasulullah SAW yang dirasakan oleh Halimah adalah unta Halimah yang tadinya sudah tua dan tidak lagi bisa mengeluarkan air susu yang bisa diperah. Ketika Halimah mengambil Rasulullah SAW untuk disusuinya, maka unta itu menjadi kuat kembali seperti unta muda. Dan air susu untanya yang tadinya tidak ada, maka penuh kembali. Bahkan di dalam riwayat dikatakan bahwasanya unta Halimah bisa mengejar unta-unta milik Bani Sa'ad yang lain, wanita-wanita Bani Sa'ad yang lain. Tatkala sampai di rumah, domba-domba yang beliau punya pun kembali dalam keadaan kenyang dan air susunya yang penuh. Hingga Rasulullah tumbuh dengan pesat, hingga pada umur 2 tahun Rasulullah dikembalikan lagi kepada ibunda tercintanya. Walaupun Halimah masih berharap untuk mengurus beliau lebih lama lagi. Halimah terus merayu ibunda Rasulullah SAW untuk membiarkan Rasulullah tetap berada di di pangkuannya, hingga Rasulullah tumbuh besar. Tatkala umur Rasulullah 4-5 tahun, Rasulullah dikembalikan lagi kepada orang tuanya.
Tapi sebelum itu ada sebuah peristiwa yang terjadi sebelum dikembalikan kepada orang tuanya. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang bermain-main dengan temannya. Tatkala itu Jibril turun dan memegang lengan Rasulullah lalu melentangkannya. Lalu membelah dada beliau dan mengambil hatinya. Lalu mengeluarkan segumpal darah. Setelah itu Jibril berkata, inilah bagian setan yang ada dalam dirimu. Anak-anak yang melihat hal ini, mereka langsung lari ketakutan, lalu melaporkannya kepada Halimah. Tatkala Halimah menyusulnya, Rasulullah datang dengan wajah yang berseri-seri. Nah, dinamakanlah peristiwa ini sebagai peristiwa pembelahan dada di umur Rasulullah yang keempat sampai 5 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alma TV, saluran inspirasi.